Sejarah Siddhartha Gautama bagian kedua. Setelah beberapa lama, Pangeran Siddhartha kembali bersama Channa berjalan-jalan dengan kereta kuda keluar istana. Raja Suddhodana terpaksa mengizinkan, sebab cuma itu yang bisa membuat pangeran ceria kembali. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan iring-iringan kematian. Sanak keluarga si mayat bertangis-tangisan mengikuti sebuah keranda yang dipikul oleh 4 orang. Pangeran bertanya pada Channa, "Channa, apa yang terjadi?" "Itulah akhir dari kehidupan manusia, tuanku." Pangeran masih belum mengerti, lalu ia mengikuti prosesi kematian itu sampai ke tepi sungai. Mayat itu diletakkan di atas tumpukan kayu bakar, lalu dibakar. "Channa, kenapa orang itu diam saja padahal sedang dibakar?" "Tuanku, dia sudah tidak tahu apa-apa lagi, sudah tidak bisa merasakan apapun, kehidupannya sudah berakhir." Channa bisa dihukum mati kalau sampai mengucapkan kata mati atau kematian. Apakah semua orang hidupnya akan berakhir? "Iya, tuanku." Pangeran merenungkan kejadian ini dan 2 kejadian yang ia lihat sebelumnya. Ia akhirnya menyadari bahwa ada keadaan yang tidak menyenangkan seperti itu yang telah disembunyikan darinya selama berpuluh tahun. Hidup ini ternyata tidak sempurna, ada penderitaan. Di akhir perenungannya, ia bertanya dalam hati, tidak adakah cara untuk mengatasi penderitaan ini? Apa harus semua orang yang saya kasihi dan saya sendiri mengalami usia tua, sakit, dan kematian? Demikianlah pikirnya sepanjang perjalanan kembali ke istana. Raja Suddhodana sudah putus asa melihat anaknya. Apa yang diramalkan betapa Kondana semakin mendekati kenyataan. Untuk keempat kalinya, Pangeran Siddhartha dan ajudannya yang bernama Channa melakukan perjalanan keluar istana. Raja Suddhodana sudah putus asa, tapi tidak bisa melarang. Demikianlah seperti yang ditakutkan raja. Siddhartha berpapasan dengan orang yang tidak biasa baginya. Tetapi kali ini bukanlah orang yang sedang sengsara, melainkan seseorang yang berkepala gundul, berjubah jingga, membawa mangkuk, dan bertelanjang kaki. Wajahnya memancarkan ketenangan, dan gerak tubuhnya menunjukkan kedamaian. Siddhartha bertanya pada Channa, "Channa, orang apa ini?" Ia begitu tenang dan damai, sepertinya kesenangan dan kesedihan tidak menyentuhnya. Apakah ia adalah dewa? Channa menjawab, "Oh, itu adalah orang yang telah meninggalkan keduniawian. Ia tidak punya rumah, hanya tinggal di gua atau di hutan." Channa bisa dihukum mati kalau sampai mengucapkan kata pertapa. Siddhartha masih belum mengerti. Ia lalu menghampiri pertapa itu, memberi salam dan bertanya, "Tuan, Anda siapa? Apa yang Anda lakukan? Dan buat apa mangkuk ini?" Pertapa itu menjawab, "Pangeran, saya adalah seorang pertapa. Saya telah meninggalkan keduniawian, meninggalkan sanak keluarga untuk mencari obat agar orang tidak menjadi tua, sakit, dan mati. Mangkuk ini untuk menerima persembahan makanan dari masyarakat untuk tempat makan saya. Pertapa, bagaimana caranya mencari obat itu? Dengan bermeditasi di ketenangan hutan, jauh dari keramaian." Pertapa itu lalu berjalan pergi dan menghilang. Orang tua, orang sakit, orang mati beserta pengiringnya, dan pertapa ini semuanya adalah dewa yang menyamar.
Siddhartha merasa lega hatinya. Akhirnya persoalannya terpecahkan. Ada cara untuk mengatasi penderitaan, yaitu dengan meninggalkan keduniawian menjadi pertapa. Kali ini Siddhartha tidak membatalkan perjalanan. Ia merenung terus sepanjang jalan, hingga akhirnya tiba di taman tempat peristirahatan yang sebenarnya adalah tujuan mereka di 3 perjalanan sebelumnya. Di taman itu semuanya telah tersedia untuk Siddhartha: penari, pemain musik, penyanyi, pemain akrobat, semuanya telah menunggu. Tetapi dalam pikiran Siddhartha hanya ada satu hal: saya juga harus menjadi seorang pertapa. Setelah pertunjukan usai, Siddhartha lalu berjalan mengelilingi taman sendirian. Ia lalu duduk di bawah sebuah pohon. Saat itu datanglah seorang utusan kerajaan membawa kabar gembira. Putri Yasodhara, istri Siddhartha, telah melahirkan bayi laki-laki. Mendengar hal ini bukannya gembira, Siddhartha malah takut. Ia lalu berkata, "Satu ikatan telah lahir. Baiklah, mari kita beri nama ia Rahula atau ikatan." Dalam perjalanan pulang ke istana, Siddhartha bertemu dengan seorang wanita yang bernama Kisa Gotami. Kisa Gotami takjub melihat Siddhartha. Ia lalu mengucapkan syair berikut: "Tenanglah ibunya, tenanglah ayahnya, tenanglah istrinya yang mempunyai suami seperti Anda." Siddhartha tergetar hatinya mendengar kata Nibbutta yang berarti tenang. Padamnya semua nafsu. Ia lalu menghadiahkan kalung perhiasan yang sedang dipakainya kepada Kisa Gotami. Melihat Pangeran Siddhartha pulang tanpa sepatah kata pun, Raja Suddhodana sudah benar-benar putus asa. Sebagai usaha terakhir, Raja Suddhodana mengadakan pesta besar menyambut kelahiran cucunya. Catatan, walaupun pada perjalanan kedua, 3 dan 4 Siddhartha pergi berdua saja dengan Cana, tetapi Raja tanpa sepengetahuan Siddhartha sudah terlebih dahulu memberangkatkan sepasukan tentara untuk mensweeping jalan yang akan dilewati Siddhartha, sehingga tidak akan bertemu dengan orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa. Untuk menyambut kelahiran cucunya, Raja Suddhodana mengadakan pesta besar. Di saat itulah Pangeran Siddhartha dengan hati-hati mendekati Raja dan memohon izin untuk meninggalkan keduniawian dan menjadi pertapa. Raja tidak mengizinkan. Lalu Pangeran berkata, "Ayah, kalau tidak diberi izin, apa boleh? Saya minta ayah mengabulkan permintaan saya yang lain." "Tentu saja boleh. Lebih baik ayahanda turun tahta daripada tidak mengabulkan permintaanmu. Kalau begitu, tolong ayah atur supaya kerajaan ini tidak berubah, supaya semua orang di kerajaan ini tidak menjadi tua, sakit, dan mati." Mendengar permintaan ini, Raja menjadi terkejut. Raja menjawab bahwa hal itu di luar kemampuan siapapun. Raja mencoba membujuk pangeran dengan mengatakan, "Nak, usia ayah sudah lanjut. Tunggulah sampai ayah wafat, baru kamu boleh pergi." "Ayah, relakanlah kepergianku justru di saat ayah masih hidup. Bila sudah berhasil, aku akan pulang dan memberikan obat yang telah kutemukan." Raja tetap tidak mengizinkan pangeran untuk meninggalkan keduniawian. Pangeran berencana untuk pergi secara diam-diam. Merenung seorang diri di tengah pesta yang seperti tanpa akhir, pangeran akhirnya tertidur kecapean. Melihat pangeran mereka tertidur, para pemain musik, penyanyi, penari, dan para dayang pun menghentikan kegiatan mereka,
lalu ikut tidur-tiduran. Sebentar saja seisi istana tertidur pulas. Pangeran terbangun di tengah malam. Sebelumnya yang terlihat indah dan terdengar merdu kini telah sirna, digantikan dengan suara gemertakan gigi dan dengkur yang terasa aneh. Pangeran membangunkan ajudannya yang bernama Cana, lalu menyuruhnya untuk menyiapkan kuda. Mereka akan kabur dari istana. Sementara Cana pergi ke garasi untuk mengambil kuda, Pangeran masuk ke dalam kamar untuk melihat istri dan anaknya untuk yang terakhir kali. Malam itu bulan purnama penuh di usia 29 tahun. Pangeran Siddhartha pergi meninggalkan semua yang dicintainya demi kebahagiaan semua makhluk. Catatan, setelah pangeran mencoba meminta izin pada raja, raja lalu memerintahkan agar pintu gerbang istana dijaga lebih ketat dari biasanya untuk mencegah agar pangeran jangan kabur. Dengan bantuan para dewa, pintu gerbang yang terkunci bisa terbuka sendiri dan seisi istana dibuat tidur nyenyak, sehingga pangeran bisa kabur dengan mudah. Ketika baru saja keluar dari pintu gerbang istana, ada satu makhluk halus yang mencegat Pangeran Siddhartha. Ia adalah Mara, dewa nafsu dan kejahatan, raja iblis. Mara tidak mau Pangeran Siddhartha meninggalkan keduniawian, sebab Mara tidak mau ada yang mencapai pencerahan spiritual. Sudah sifat Mara seperti itu, berusaha menghalangi orang yang akan mencari kebaikan. Sambil melayang di udara, Mara berjanji bahwa jika pangeran kembali ke istana, maka dalam 7 hari pangeran akan menjadi maharaja yang menguasai sebagian besar dunia dengan bantuan kesaktian Mara. Pangeran menolak mentah-mentah tawaran Mara. Mara lalu mengancam akan terus mengikuti pangeran dan mencari kesempatan untuk membunuhnya. Pangeran lalu meneruskan perjalanan. Setelah sampai di luar kota, pangeran berhenti sejenak dan memutar kudanya untuk melihat kota Kapilawastu untuk yang terakhir kalinya. Di tempat ini kemudian didirikan kuil yang dinamakan Kantaka Nivatana. Kantaka adalah nama kuda pangeran. Kuda putih Kantaka dengan kecepatan lari luar biasa membawa Pangeran Siddhartha dan ajudannya Cana. Dalam setengah malam mereka melewati 3 kerajaan, yaitu Sakya, Kolya, dan Mala. Sebelum fajar menyingsing, mereka telah menempuh jarak sekitar 90 mil sampai di Sungai Anoma. Dengan 1 kali lompatan, sungai itu dilewati Kantaka dengan Cana terayun di ekornya. Di tepi seberang Sungai Anoma, pangeran turun dari kuda, melepas pakaian dan perhiasannya, lalu memberikannya kepada Cana. Kemudian pangeran memotong rambutnya dengan menggunakan pedang dan melemparkannya ke udara. Dewa Saka atau Raja Dewa mengambil rambut itu sebelum jatuh ke tanah, lalu membawanya ke alam Tavatimsa atau surga tingkat 2. Rambut yang tersisa sepanjang 3 ruas jari tetap sepanjang itu, tidak tumbuh lagi. Selanjutnya, Brahma Gatikara atau nama dewa tingkat tinggi mempersembahkan jubah dan perlengkapan pertapa kepada pangeran, sekaligus mengajarkan cara memakainya. Setelah mengenakan jubah pertapa, Siddhartha lalu menyuruh Cana untuk kembali ke istana. Cana menolak dengan berkata, "Hamba tidak bisa tinggal di istana tanpa tuanku. Bolehkah hamba mengikutimu, tuanku?" "Tidak," jawab Siddhartha. "Bawalah pakaian dan perhiasan ini pulang. Katakan pada keluargaku bahwa Siddhartha pergi mencari obat penawar usia tua, sakit, dan kematian. Aku akan kembali setelah berhasil mendapatkannya."
Cana akhirnya bersedia kembali, tetapi Kantaka tidak. Ia tidak mau pergi dari sisi Siddhartha. Setelah dibujuk, Kantaka baru mau ikut Cana. Tidak seberapa jauh, ia kembali berhenti dan menoleh ke Siddhartha. Setelah dibujuk lagi oleh Cana, Kantaka kembali berjalan dengan air mata bercucuran. Meskipun akhirnya mereka tiba di istana, Kantaka kemudian mati karena sedih. Raja Suddhodana terkejut melihat Cana dan Kantaka kembali tanpa pangeran. Setelah Cana menceritakan tentang pelepasan Agung Siddhartha Gautama, raja pun meneteskan air mata. Pupus sudah harapan untuk melihat anaknya menjadi penguasa dunia. Siddhartha bukan lagi miliknya, putra raja itu telah pergi. Catatan, walaupun menyesali kepergian Siddhartha, tetapi raja tahu bahwa ini sudah sesuai dengan ramalan Pertapa Asita dan Kondandana. Raja berharap-harap cemas, kapan kiranya pangeran akan menjadi budak. Mulai hari itu, raja mengirimkan intel untuk memata-matai pangeran dan melaporkannya pada raja segala informasi yang berkaitan dengan pangeran. Dewa Saka adalah raja dewa yang menguasai alam Tavatimsa, surga tingkat 2. Brahma Katikara adalah dewa tingkat tinggi yang tinggal di surga tingkat 22. Beliau ini dulunya adalah teman Siddhartha di kehidupan yang lampau, entah yang keberapa. Dari tepi sungai Anoma, Pertapa Gautama, demikianlah panggilan beliau. Status pangeran sudah lepas, pergi ke perkebunan manggas tempat yang disebut Anubia. Di sana beliau tinggal selama 7 hari, makan buah mangga yang jatuh dari pohonnya. Kemudian beliau berjalan sejauh sekitar 30 yojana. 1 yojana sama dengan 8 km menuju ke Rajagaha, nama kota. Rajagaha adalah ibu kota kerajaan Magadha yang diperintah oleh Raja Bimbisara. Sampai di kota Rajagaha, Pertapa Gautama mulai berkeliling ke rumah penduduk untuk mengumpulkan persembahan makanan. Sudah menjadi tradisi pertapaan di India kuno untuk makan buah yang jatuh dari pohonnya atau berjalan berkeliling ke rumah-rumah penduduk untuk menerima persembahan makanan. Selama perjalanan ini Pertapa tidak ngomong apa-apa, tapi masyarakat sudah tahu kalau Pertapa ini lagi cari makanan. Kedatangan Pertapa Gautama di kota Rajagaha mendapat perhatian dari salah seorang pembantu Raja Bimbisara. Ia mengikuti terus kemana Pertapa Gautama pergi sampai ke tempat peristirahatan untuk makan di Bukit Pandava. Lalu ia melapor pada Raja Bimbisara mengenai kedatangan seorang Pertapa yang tampak agung, berbeda dengan Pertapa yang lainnya. Raja Bimbisara lalu datang menemui Pertapa Gautama. Setelah bertatap muka, raja tertegun sejenak. Raja terpesona oleh penampilan agung Pertapa Gautama. Ia yakin bahwa Pertapa ini pastilah berasal dari keluarga bangsawan. Ia lalu bertanya tentang identitas Pertapa Gautama dan hal-hal lain yang berkaitan. Mengapa Anda menjadi pertapa? Apa Anda bertengkar dengan ayah Anda? Tinggallah bersama saya di sini. Saya akan beri Anda jabatan wakil raja. Terima kasih, Baginda. Saya sangat mencintai keluarga saya dan semua makhluk. Saya menjadi pertapa guna mencari obat yang bisa menghentikan penuaan, sakit, dan kematian. Kalau tawaran saya ditolak, ya sudahlah. Tapi mohon Anda berjanji untuk mengunjungi Rajagaha terlebih dahulu jika sudah menemukan obat itu. Iya, Baginda, saya berjanji. Dari Rajagaha,
Pertapa Gotama meneruskan perjalanannya dan tiba di tempat pertapaan yang dipimpin oleh seorang guru meditasi yang bernama Alarakalama. Di sini Pertapa Gotama berguru pada Alarakalama. Dalam waktu singkat, Pertapa Gotama sudah menyamai tingkat kepandaian gurunya, yaitu tingkatan tertentu dalam meditasi yang disebut kekosongan. Tetapi Pertapa Gotama tidak puas. Ia merasa belum menemukan apa yang dicarinya, yaitu obat untuk mengatasi usia tua, sakit, dan kematian. Maka ia pun meninggalkan gurunya Alarakalama. Ia kemudian melanjutkan pengembaraannya dan bertemu dengan guru meditasi lain yang bernama Udakaramaputta. Pertapa Gotama berguru padanya. Dalam waktu yang singkat juga, ia bisa mencapai apa yang dicapai oleh gurunya, yaitu tingkatan tertentu dalam meditasi yang disebut bukan persepsi. Udakaramaputta bermaksud menjadikan Pertapa Gotama sebagai guru kedua bagi semua muridnya. Sampai di sini, Pertapa Gotama belum menemukan apa yang dicarinya. Catatan: Udakaramaputta adalah guru meditasi yang paling hebat di India pada waktu itu. Tingkatan meditasi yang bisa ia capai adalah tingkatan meditasi yang tertinggi, yaitu bukan persepsi. Udakaramaputta adalah pertapa dan guru meditasi terhebat di India pada saat itu. Setelah menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Udakaramaputta, Pertapa Gotama masih belum menemukan apa yang ia cari, yaitu obat untuk mengatasi usia tua, sakit, dan kematian. Pertapa Gotama akhirnya menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengajarinya lagi. Ia harus mencari sendiri obat itu. Maka Pertapa Gotama meninggalkan Udakaramaputta dan pergi mengembara sampai ke kerajaan Magadha di hutan Uruvela dekat kota Senani, kota praja kaum prajurit. Di hutan Uruvela ia melihat tempat yang indah, dekat sungai yang jernih dan tenang, tidak jauh dari desa sehingga mudah untuk mendapatkan makanan. Sungguh tempat yang tepat untuk bermeditasi. Disinilah Pertapa Gotama memulai pertapaan super keras alias menyiksa diri, bermeditasi sambil berjemur di terik matahari saat siang dan berendam di sungai saat malam hari. Bermeditasi tanpa bernafas, makan hanya sehari sekali sebanyak yang bisa digenggam oleh tangannya. Saat Pertapa Gotama bermeditasi tanpa bernafas sama sekali, para dewa yang mengelilingi beliau semua berkata, Pertapa Gotama sudah wafat. Dewa lain berkomentar, bukan, beliau sedang sekarat. Dewa yang lain berkata, sok tahu. Salah semua, beliau sudah mencapai pencerahan spiritual tertinggi. Itu ciri-cirinya. Ada tingkatan tertentu dalam meditasi yang disebut jana keempat. Di sini meditator berhenti bernafas secara alami. Tapi yang dilakukan oleh Pertapa Gotama bukanlah jana keempat, melainkan beliau sengaja menahan nafas. Saat Pertapa Gotama menahan nafas, muncul rasa sakit yang luar biasa. Namun rasa sakit itu tidak sampai menguasai pikirannya. Masih belum cukup, ia memutuskan untuk berhenti makan sama sekali, puasa total sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Saat itu ada dewa yang menemui Pertapa Gotama dan berkata, Tuan, janganlah tidak makan sama sekali. Begini saja, bagaimana jika kami memberikan makanan surgawi? Jika Tuan mau, makanan ini bisa masuk sendiri melalui pori-pori Anda. Makanan surgawi sebenarnya adalah energi murni yang berwujud materi.
Kalau sampai masuk ke dalam tubuh manusia melalui pori-pori, maka ia akan langsung berubah kembali menjadi energi murni. Akibatnya dahsyat, tubuh terasa segar bugar, yang sakit langsung sembuh, yang tua bisa jadi muda lagi. Pertapa Gautama berpikir, jika ia mengaku berpuasa tapi menerima asupan makanan dari dewa itu, maka sama dengan bohong. Lalu Pertapa Gautama membubarkan para dewa itu dengan berkata, tidak mau. Akibat dari puasa yang berkepanjangan ini, tubuhnya menjadi sangat kurus, tinggal kulit di balut tulang. Apabila ia menyentuh perutnya, tulang belakangnya ikut tersentuh. Catatan: 1. Ada 5 pertapa yang menemani Pertapa Gautama semenjak beliau melakukan penyiksaan diri. Kelima pertapa ini adalah Kondana, Vapa, Badia, Mahanama, dan Asaji. 2. Kondana adalah orang yang meramalkan Pangeran Siddhartha waktu masih bayi kelak akan menjadi Buddha. Kelima pertapa ini berharap jika Pertapa Gautama mencapai pencerahan spiritual, maka ia akan membimbing mereka agar mencapainya juga. Karena tidak ada asupan makanan sama sekali, akibatnya tubuh Pertapa Gautama berubah menjadi sangat jelek. Tubuhnya tinggal tulang di balut kulit, warna kulitnya menjadi gelap. Tenaganya juga sangat lemah. Suatu ketika saat ia sedang berjalan, tiba-tiba ia jatuh pingsan akibat terlalu lemah. Waktu siuman, ia sudah tidak kuat berdiri lagi. Untung ada seorang pengembala kambing yang melihat Pertapa Gautama tergeletak di pinggir jalan. Lalu ia mendekati dan menolongnya. Penggembala ini tahu bahwa Pertapa Gautama butuh makan. Ia memberi minum semangkuk susu kambing kepada Pertapa Gautama, sehingga beliau bisa mendapatkan tenaga untuk berjalan kembali. Saat Pertapa Gautama sedang bermeditasi di tepi sungai Neranjana, datanglah Mara, Raja Iblis, Dewa Nafsu dan Kejahatan. Mara berdiri tepat di sebelah Pertapa Gautama. Mara lalu berkata, "Aduh, kamu kurus sekali, kamu hampir mati. Aku berani bertaruh 1000 berbanding 1. Kamu pasti mati tak lama lagi." "Sudahlah Tuan, tinggalkan saja praktek pertapaan ini supaya kamu bisa tetap hidup. Jauh lebih baik kamu melakukan kebajikan daripada bertapa." Kebajikan yang dimaksud oleh Mara adalah kebajikan duniawi, seperti melakukan upacara agama dan berderma dengan materi. Pertapa Gautama menjawab, "Kenapa kamu datang ke sini? Wahai makhluk jahat, tidak kubutuhkan sedikit pun kebajikan seperti yang kamu maksud. Lebih baik aku mati dalam usahaku daripada mundur kembali ke keduniawian." Mara kecewa mendengar jawaban Pertapa Gautama, sehingga ia menjatuhkan kecapi yang dibawanya. Saat alat musik itu jatuh ke tanah, makhluk halus itu pun lenyap. Demikianlah selama hampir 6 tahun bertapa, Pertapa Gautama memasuki masa kritis hampir mati. Saat beliau diliputi oleh kekosongan batin dan kesengsaraan badan, lewatlah serombongan pengamen di dekatnya sambil bernyanyi. Jika senar mandolin kendur, suaranya tidak enak. Jika senarnya ditarik terlalu keras, maka akan putus. Mendengar syair itu, Pertapa Gautama menjadi sadar bahwa ia telah menarik tali kehidupan terlalu keras, menyiksa diri sehingga hampir saja putus atau mati. Ia berpikir, para pertapa di masa lampau yang telah dengan sengaja menyiksa diri secara ekstrim sekalipun tidak akan melampaui rasa sakit yang ia alami saat itu.
Tetapi dengan menyiksa diri seperti itu, ia tidak bisa mencapai pencerahan spiritual. Barangkali ada cara lain untuk mencapainya. Demikianlah Pertapa Gautama merenung. Kemudian ia ingat waktu ayahnya, Raja Suddhodana, mengajaknya ikut dalam festival bajak sawah saat ia berusia 7 tahun. Waktu itu ia bermeditasi tanpa nafsu indria dan tanpa pikiran buruk, dan memasuki tingkatan meditasi yang disebut jana 1. Pikiran terasa sangat tenang, muncul kenikmatan spiritual dan kebahagiaan sejati. Mungkin inilah jalan menuju pencerahan spiritual, pikirnya. Kemudian muncul pengetahuan dalam dirinya bahwa memang itulah jalan menuju pencerahan spiritual. Ia berpikir lebih lanjut, mengapa harus takut pada kenikmatan spiritual? Itu tidak ada hubungannya dengan nafsu dan pikiran buruk. Pertapa Gautama menguasai jana pertama sampai yang tertinggi, yaitu tanpa persepsi. Tapi sejak menyiksa diri, beliau tidak lagi mau mencapai jana, karena sebelumnya beranggapan bahwa kenikmatan saat mencapai jana adalah harus dihindari, karena bertentangan dengan prinsip menyiksa diri. Tidak boleh ada rasa nikmat sedikit pun dalam menyiksa diri. Pertapa Gautama tahu bahwa tidak bisa mencapai pencerahan spiritual dengan tubuh yang amat lemah. Ia memutuskan untuk berhenti menyiksa diri dan mulai makan secukupnya. Standar pertapaan adalah makan sehari sekali 80% kenyang. Waktunya antara matahari terbit sampai sebelum tengah hari. Ketika Pertapa Gautama mulai makan secukupnya menurut standar pertapaan, kelima orang pertapa yang menemaninya sejak ia melakukan penyiksaan diri kini pergi meninggalkannya. Mereka berkata, Pertapa Gautama telah kalah, ia telah kembali ke kehidupan duniawi. Setelah meninggalkan penyiksaan diri, Pertapa Gautama mulai melakukan jalan tengah. Maksudnya tidak menyiksa diri dan juga tidak memanjakan diri. Beliau makan sehari sekali sesuai dengan standar pertapaan, dan tidak lagi melakukan tapa ekstrim seperti menahan nafas atau berendam di air dingin. Akibatnya kesehatan dan tubuh beliau pun pulih dengan cepat. Setelah kesehatan beliau pulih, suatu hari ada seorang wanita yang bernama Sujata yang memberikan persembahan makanan kepada Pertapa Gautama. Ada dua hal yang menarik dari persembahan ini, sehingga dibuatkan kisah tersendiri. Pertama, persiapannya yang panjang dan merepotkan. Kedua, unsur kebetulannya. Kisah dimulai. Di tempat itu tinggal wanita muda yang kaya namanya Sujata. Sujata ingin membayar gaul atau memenuhi janji kepada dewa bumi yang tinggal di suatu pohon karena permohonannya dikabulkan. Ia pernah berdoa di suatu pohon beringin atau Ficus bengalensis agar diberikan anak laki-laki. Jika berhasil, maka ia akan memberikan persembahan makanan istimewa kepada dewa di pohon itu. Entah ada hubungannya atau tidak, kemudian permohonannya terkabulkan. Sujata membuat makanan olahan dari susu yang terbuat dari susu yang paling bergizi yang ada di muka bumi ini. Untuk membuatnya, ia melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Ia memerah susu dari 1000 ekor sapi, lalu susu itu diberikan sebagai minuman kepada 500 sapi. 2. 500 sapi itu diperah lagi susunya, lalu diberikan sebagai minuman kepada 250 ekor sapi.
250 sapi itu diperah susunya lalu diberikan sebagai minuman kepada 125 sapi. 125 sapi itu diperah susunya lalu diberikan sebagai minuman kepada 64 sapi. 64 sapi itu diperah susunya lalu diberikan sebagai minuman kepada 32 sapi. 32 sapi itu diperah susunya lalu diberikan sebagai minuman kepada 16 sapi. 16 sapi itu diperah susunya lalu diberikan sebagai minuman kepada 8 sapi. 8 sapi itu diperah susunya untuk dijadikan bahan baku makanan. Saat membuat makanan, Sujata menyuruh pembantunya untuk pergi ke pohon beringin yang dimaksud dan membersihkannya. Ketika pembantunya sudah sampai di pohon beringin, ia melihat Pertapa Gotama sedang duduk di bawah pohon itu. Tubuh beliau memancarkan cahaya keemasan, wajahnya tampan dan agung. Terkesima oleh penampilan Pertapa Gotama, ia lalu buru-buru pulang untuk melapor kepada majikannya. Ia mengira bahwa Pertapa Gotama adalah dewa pohon. Setelah mendengar cerita dari pembantunya, Sujata dengan gembira mempersiapkan makanan lalu bergegas berangkat. Setelah sampai di pohon beringin, Sujata memberi hormat pada Pertapa Gotama lalu mempersembahkan makanan itu. Ia beramah tamah sebentar dengan Pertapa Gotama kemudian pulang. Pertapa Gotama kemudian membawa makanan itu ke tepi sungai Nirancana, meletakkannya di tanah lalu beliau mandi. Setelah selesai mandi, beliau membawa makanan itu lalu duduk di bawah pohon. Kemudian beliau membagi makanan itu menjadi 49 suapan, seraya berkata, "Semoga makanan ini cukup untuk memberi tenaga selama 49 hari." Lalu beliau mulai makan. Setelah selesai makan, Pertapa Gotama membawa mangkuk kosong itu ke tepi sungai Nirancana, lalu ia berkata, "Jika saya bisa mencapai pencerahan spiritual pada hari ini, semoga mangkuk ini bergerak menentang arus. Jika saya gagal, biarlah mangkuk ini mengalir bersama arus." Pertapa Gotama meletakkan mangkuk itu di air sungai. Mangkuk bergerak ke tengah sungai, lalu bergerak menentang arus sejauh sekitar 80 telapak tangan, kemudian tenggelam ke dasar sungai. Catatan, beliau membagi makanan itu menjadi 49 suapan dan berharap makanan itu cukup untuk bisa menghidupinya selama 49 hari. Beliau sudah berniat untuk tidak bangkit dari meditasinya sebelum menjadi Buddha, dan beliau tahu batas daya tahannya adalah 49 hari tanpa makan dan minum. Jadi cuma ada dua kemungkinan terakhir, menjadi Buddha atau mati. Beliau bisa membuat target seperti itu karena beliau sudah menyempurnakan seluruh sifat mulia yang dibutuhkan untuk menjadi Buddha. Jadi hanya tinggal butuh sentuhan akhir saja. Tapi ternyata keesokan paginya beliau menjadi Buddha. Setelah menerima persembahan makanan, Pertapa Gotama memberkati anak Sujata yang digendong sama pembantunya. Beliau meletakkan tangan kanannya di kening si bayi seraya berkata, "Semoga Anda bahagia dan panjang umur." Mara adalah raja iblis, dewa nafsu dan kejahatan, sangat sakti. Ia tinggal di alam Paranamita Vasavati, surga tingkat ke-6. Ini adalah alam nafsu indra yang tertinggi. Umumnya Mara menyerang melalui sifat buruk makhluk yang akan diserang. Ia selalu berusaha menghalangi kemajuan spiritual.
Di agama lain, Mara dikenal sebagai setan, musuh abadi Tuhan. Pertapa Gautama beristirahat sepanjang siang di hutan pohon sala di dekat Sungai Neranjana. Sore harinya, beliau berjalan ke hutan Gaya menuju ke satu pohon yang bernama Pohon Bodhi dengan diiringi ribuan dewa. Di tengah jalan, beliau bertemu dengan seorang penyabit rumput yang bernama Sotia. Ia sangat terkesan oleh penampilan agung Pertapa Gautama. Sotia lalu mempersembahkan 8 genggam rumput yang dibawanya sebagai alas meditasi. Sesampainya di pohon Bodhi, beliau menghamparkan rumput itu sebagai alas duduk. Seketika rumput itu berubah menjadi tata permata, lalu beliau duduk bersila di sana. Sebelum memulai meditasi, beliau bertekad, jasmaniku boleh hancur, tapi sebelum mencapai pencerahan spiritual tertinggi, aku tidak akan berhenti meditasi. Beliau tahu persis bahwa seluruh sifat mulia yang beliau miliki sudah sempurna, sudah cukup makan, dan badan sudah sehat. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa mencapai pencerahan. Sekarang tinggal usaha bermeditasinya saja. Mara yang memang sudah mengamati kehidupan Pertapa Gautama sejak beliau meninggalkan istana, tahu bahwa ini adalah tahap akhir dari perjuangan beliau untuk menjadi Buddha. Untuk mencegah supaya Pertapa Gautama gagal, maka Mara mengumpulkan seluruh pasukan iblisnya. Ia lalu memberi perintah untuk membunuh Pertapa Gautama. Bukan cuma sekedar mau menggoda, tapi memang mau dihabisi. Sebab jika sampai berhasil menjadi Buddha, maka beliau akan mendirikan sebuah agama dan akan terjadi kebangkitan spiritual massal umat manusia. Inilah yang ditakutkan oleh Mara. Mara sendiri merubah dirinya menjadi monster bertangan 1000. Di setiap tangannya memegang sebuah senjata. Ia duduk di atas seekor gajah raksasa yang bernama Giri Mekala. Kemudian berangkatlah Mara dengan diiringi seluruh pasukannya dari alam Paranimita Vasawati atau surga tingkat 6 menuju bumi. Kedatangan bala tentara Mara yang amat mengerikan ini membawa pengaruh buruk yang luar biasa pada bumi. Adapun pengaruh buruk yang muncul adalah sebagai berikut. 1. Terjadi hujan meteor di daerah sekitar. 2. Muncul kabut yang menutupi sinar matahari sehingga gelap total. 3. Terjadi gempa. 4. Terjadi badai dan ombak besar di samudera. 5. Arus sungai berbalik arah. 6. Puncak gunung pada runtuh. 7. Pohon banyak yang tumbang tertiup angin kencang dengan suara yang menakutkan. 8. Terlihat tubuh-tubuh tanpa kepala melayang di angkasa. Saat itu Pertapa Gautama sedang dikelilingi oleh ribuan dewa yang datang dari 10.000 sistem tata surya. Para dewa ini tahu bahwa Pertapa Gautama akan menjadi Buddha, sehingga mereka berkumpul untuk menyaksikan peristiwa yang sangat langka di alam semesta ini. Ketika rombongan Mara sudah mulai mendekat, pengaruh buruknya semakin terasa. Akibatnya, para dewa yang semula mengelilingi Pertapa Gautama jadi tidak tahan berada di sana. Akhirnya mereka semua menghilang cari selamat. Bukan cuma kerusakan fisik, tapi juga menimbulkan perasaan yang sangat mengganggu pikiran para dewa itu, sehingga mereka merasa sangat tidak nyaman dan terancam. Saat tiba, pasukan Mara mengepung Pertapa Gautama dari depan, belakang, kiri, dan kanan sampai sejauh ujung cakrawala. Lautan monster raksasa ini meraung menakutkan.
Pertapa Gotama menghalangi Mara dengan cara berlindung pada 10 sifat mulia yang sudah lama sekali beliau latih. Adapun ke-10 sifat mulia atau dasa paramita itu adalah: 1. Dana paramita, kesempurnaan kemurahan hati. 2. Sila paramita, kesempurnaan kemoralan. 3. Nekama paramita atau kesempurnaan pelepasan keduniawian. 4. Pana paramita, kesempurnaan kebijaksanaan. 5. Virya paramita atau kesempurnaan semangat. 6. Kanti paramita atau kesempurnaan kesabaran. 7. Saca paramita atau kesempurnaan kejujuran. 8. Aditana paramita atau kesempurnaan tekad. 9. Meta paramita, kesempurnaan cinta kasih. 10. UPK paramita atau kesempurnaan keseimbangan pikiran. Beliau telah melatih sifat mulia ini sejak zaman Buddha di Pankara. Jangka waktunya lebih dari 100.000 kalpa yang lalu, tidak terbayang lamanya dipraktekkan dalam kehidupan yang tidak berhingga jumlahnya. Mara membuka serangan dengan menciptakan topan badai yang bisa mencabut pohon dan rumah, tapi angin itu tidak bisa menggoyangkan sedikit pun jubah Pertapa Gotama. Beliau bagaikan tonggak batu karang yang tidak tergoyahkan di tengah amuk badai lautan. Kemudian Mara melanjutkan serangan dengan menciptakan hujan batu bara api, hujan senjata tajam, dan hujan pasir panas. Tapi semua itu berubah menjadi berbagai bunga dan serbuk cendana ketika menyentuh tubuh Pertapa Gotama. Kebaikan yang pernah dilakukannya telah melindungi beliau secara ekstrim. Kemudian Mara menciptakan kegelapan yang membutakan untuk menciutkan nyali, tapi cahaya yang keluar dari tubuh Pertapa Gotama menghilangkan kegelapan itu. Kemudian Mara menciptakan hujan meteor dan petir, tapi tetap saja Pertapa Gotama tidak terpengaruh. Mara melemparkan berbagai senjata yang dipegangnya. Ia pegang 1000 senjata. Tapi semuanya berubah menjadi berbagai bunga ketika menyentuh Pertapa Gotama. Akhirnya Mara melemparkan senjata pamungkasnya. Ini adalah mustika yang bernama Cakavuda. Sesuai namanya, ini adalah pisau bulat atau caka atau cakram dengan daya hancur jauh melebihi senjata yang lain. Tapi senjata ini malah berubah menjadi payung indah yang mengambang di atas kepala Pertapa Gotama. Kehabisan senjata, Mara dan pasukannya mencoba merangsek mendekati Pertapa Gotama, tapi tidak bisa. Seperti ada magnet yang menolak mereka pada jarak tertentu. Kemudian Mara menantang Pertapa Gotama untuk turun dari meditasinya dan balas menyerang. Pertapa Gotama menjawab, "Jika saya mau, saya bisa membunuh kalian dengan mudah, tapi itu tidak akan saya lakukan." Beliau memiliki kesaktian yang tidak tertandingi bahkan sebelum menjadi Buddha. Beliau melanjutkan, "Di dalam banyak sekali kehidupan, tidak ada kebaikan yang belum pernah saya lakukan. Moralitas saya sudah sempurna. Segala jenis pertapaan berat sudah pernah saya jalani semua." Mara lalu meminta Pertapa Gotama untuk menunjukkan bukti kesempurnaan sifat mulia beliau. Pertapa Gotama lalu mengelurkan tangan kanannya menyentuh tanah seraya berkata, "Bumi adalah saksiku." Saat itu juga Dewi Bumi muncul. Ia memeras rambutnya. Dari ujung rambutnya keluar air bah, menghanyutkan Mara dan pasukannya. Air ini adalah buah karma dari kebaikan yang pernah dilakukan oleh Pertapa Gotama di dalam banyak kehidupan beliau yang lampau yang berkaitan dengan air.
seperti memberi minum, membangun fasilitas pengairan untuk masyarakat umum, dan sebagainya. Gajah Girimekala bersujud mohon ampun sebelum akhirnya kabur juga. Karena badannya terlalu besar, maka ia tidak ikut hanyut. Suasana pun kembali tenang. Para dewa yang menghilang kini mulai muncul kembali mengelilingi Pertapa Gautama. Mereka semua merasa sangat bahagia atas keberhasilan Pertapa Gautama mengalahkan Mara. Bersambung Rahayu, Rahayu, Rahayu.